Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 389. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kalimat ini membuat Ariel dan Rian tersenyum pahit. Lihatlah pohon-pohon yang rusak di tempat kejadian. Jika pohon itu manusia, saya takut sudah luka dalam. Mereka harus dihancurkan. Bagaimana mereka bisa tahan? Jangan khawatir. Pohon di sini tidak saya tumbangkan sekalipun. Saya tidak sekuat yang Anda pikirkan, kata pria itu dengan rendah hati. Namun terlepas dari ini, sama sekali bukan perasaan yang baik untuk melakukan serangan keras. Oke. Rian melangkah maju, dengan berani berkata padanya, nama saya Elias. Jika terjadi kecelakaan, kamu dapat menyebutkan nama saya kepada Tuan Jeffrey. Dan saya ingin dia mengingat saya, kata Elias sambil tersenyum. Mendengar ini, Ariel merinding di sekujur tubuhnya. Orang ini menjelaskan bahwa dia tidak akan berbelas kasih. Kali ini, dia datang untuk mengundang para ahli untuk keluar. Ariel tidak ingin mengambil resiko, atau kematian akibat cedera serius. Itu akan sepadan dengan kerugiannya. Ayo lakukan dengan cara lain. Taruhan. Jika kami menang, kamu akan membawa kami menemui tuanmu. Jika kami kalah, kami akan turun gunung. Bagaimana? Ariel menyarankan kepada Elias. Elias memandang Ariel dengan curiga, dan bertanya, cara apa? Saya orang yang beradab. Jika tidak, bagaimana dengan gunting batu kertas? Kata Ariel. Rian memandang Ariel dengan bingung dan heran. Dia sebenarnya ingin membandingkan permainan dengan tuan seperti itu. Ini hanya omong kosong. Bagaimana bisa pihak lain memainkan permainan yang membosankan dengannya? Apa itu gunting kertas batu? Elias memandang Ariel dengan bingung. Dia naik gunung ketika dia masih sangat muda dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Dalam ingatannya, dia hampir melupakan segalanya saat turun gunung. Dia sekarang hanya ingat memukul pohon hari demi hari dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya. Ketika Elias menunjukkan ekspresi bingung, Ariel melihat harapan. Pria ini seharusnya hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun di pegunungan dan hutan. Jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang dunia luar. Meskipun kekuatannya baik, hatinya kosong dan tidak memiliki rencana. Untuk orang seperti itu, sangat mudah bagi Ariel untuk mempermainkannya dengan tepuk tangan. Tentu saja, Ariel tidak berani bermain terlalu banyak. Jika dia mengganggunya, dia akan mulai berkelahi jika dia tidak setuju. Dia takut dia harus berakhir di hutan belantara. Ariel menjelaskan aturan permainan kepada Elias. Elias, yang belum pernah berhubungan dengan dunia luar, menunjukkan minat yang besar. Permainan kecil yang umum ini sepertinya membuatnya menemukan dunia baru. Setelah memahami aturannya, Elias tidak sabar untuk mencobanya, dan berkata kepada Ariel, ayo sekarang. Saya bersedia mengakui kekalahan. Kami akan memutuskan hasilnya dalam satu putaran. Jika Anda kalah, bagaimana? Anda harus membawa kami untuk menemukanmu. Tuan, kamu tidak bisa kembali. Ariel mengingatkan. Tentu saja Anda harus bersedia mengakui kekalahan, kata Elias. Rian melihat plot yang tidak terduga ini. Meskipun itu hanya permainan kecil biasa, dia sangat gugup saat ini. Dan pemenang akan ditentukan dalam satu putaran. Jika Ariel kalah, mereka mungkin harus pergi dengan putus asa. Saudara Ariel, apakah kamu yakin? Rian bertanya pada Ariel. Bagaimana saya bisa yakin dengan permainan probabilitas semacam ini? Saya hanya bisa menyerahkannya pada nasib saya, kata Ariel tak berdaya. Dalam proses berbicara, Ariel dengan sengaja merentangkan tangan kanannya ke telapak tangan, dan terus bergerak ke atas dan bawah menarik perhatian Elias. Ini adalah semacam sugesti psikologis, dan itu akan berdampak besar pada seseorang seperti Elias yang hatinya seputih kertas. Gunting kertas batu. Gunting kertas batu. Ketika suara keduanya jatuh, Ariel mengepalkan tinjunya menjadi batu. Tidak mengherankan. Elias mengeluarkan gunting. Aku menang.
kata Ariel sambil tersenyum. Rian yang gugup menghela nafas lega. Untungnya, dia menang. Dia dengan cepat berkata kepada Elias, kami punya kabar sebelumnya, dan kami bersedia mengakui kekalahan. Sekarang Anda ingin membawa kami menemui tuanmu. Elias tampak kesal. Dia tidak mengerti dirinya sendiri mengapa saya kalah. Melihat gunting di tangannya, dia berpikir betapa bagusnya memberikan kain. Melihat ekspresi Elias, Ariel tersenyum ringan. Untungnya dia adalah orang yang sangat sederhana. Jika tidak, akan sulit untuk membodohinya. Saya tidak berharap orang yang begitu kuat menjadi begitu naif. Seorang master seperti dia akan sangat mudah digunakan oleh orang lain jika dia meninggalkan hutan gunung dan pergi ke dunia luar. Ariel mau tidak mau ingin membawanya pergi, karena orang seperti ini lebih mudah dikendalikan. Ikuti aku. Elias tidak mengingkari janjinya. Dia memimpin di depan, dan memimpin keduanya menuju tempat tinggal mereka. Saudara Ariel, saya tidak menyangka dia begitu mudah ditipu. Akan sangat bagus jika bisa membawanya turun gunung. Rian dan Ariel memiliki ide yang sama. Orang yang berpikiran sederhana dapat memanfaatkannya dengan lebih baik. Dia mudah ditipu, tetapi tuannya tidak pandai bermain-main. Saya harap ini bisa berjalan lancar. Ariel menghela nafas dan berkata, trik semacam ini juga digunakan di depan Elias, dan dapat ditahan di depan Jeffrey. Setelah berjalan kurang dari 10 menit, ketiganya berhenti di depan sebuah gua alami. Gua itu gelap, dan segera setelah mereka berhenti, sebuah suara tua datang dari dalam. Elias, bukankah aku memintamu untuk berlatih? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah kamu ingin bermalas-malasan? Tuan, ada 2 orang asing di sini. Saya kalah dari mereka. Jadi saya hanya bisa bertaruh dan mengaku kalah. Jadi aku bawa mereka untuk menemuimu. Elias berkata tanpa daya. Setelah beberapa saat hening di dalam gua, seorang lelaki tua reyot melangkah keluar, membungkuk seolah-olah dia tidak bisa berdiri. Jeffrey memandang Ariel dan Rian, dan memarahi Elias, kamu tidak bisa mengalahkan 2 pemborosan ini. Jeffrey memancing dan berkata, saya bermain gunting batu kertas dengan mereka dan kalah. Jeffrey tersenyum dingin ketika mendengar ini, dan melihat Ariel dan Rian lagi, menjadi penuh dengan niat membunuh. Membodohi muridku itu naif, Jeffrey berkata dengan dingin, ditatap langsung oleh mata seperti ini. Rasanya seperti sedang ditatap oleh dewa kematian, dan Ariel segera berkeringat. Senior, saya tidak bermaksud menyinggung dia. Hanya karena saya tahu saya bukan lawannya. Jadi saya memainkan beberapa trik. Saya harap senior akan mengerti, kata Ariel. Mengerti. Jeffrey tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu kira saya akan memaafkanmu? Dan aku hanya bertanggung jawab untuk mengirimmu menemui Tuhan. Sikap Jeffrey sangat keras, dan sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Rian berdiri di depan Ariel untuk pertama kalinya. Bahkan jika dia benar-benar ingin mati, dia akan mati di depan Ariel. Tuan Jeffrey, senior, mungkin Anda telah melupakan saya, tetapi saya dulu. Sebelum Rian selesai, Jeffrey menyela, saya telah mengajar banyak orang. Anda tidak harus terlibat dengan saya. Anda hanya memiliki satu nasib hari ini, dan itu adalah kematian. Jeffrey menyipitkan mata pada Elias. Dia menegur, saya bahkan tidak tahu apakah saya telah dipermainkan oleh orang lain. Jadi jangan bunuh mereka dengan cepat. Elias selalu dengan ketat mengikuti perintah Jeffrey. Bahkan jika Jeffrey memintanya untuk melompati tebing seumur hidup, dia tidak akan pernah membantahnya tanpa ragu-ragu. Kalian berdua berani bermain denganku. Kamu mati. Elias selesai. Seluruh tubuh seperti busur, siap untuk maju. Tanah di bawah kakinya tenggelam 3 poin. Ini adalah kinerja kekuatannya. Saudara Ariel, lari dulu. Rian berkata kepada Ariel, bahkan jika dia tahu bahwa dia bukan lawan Elias. Ariel tidak memiliki ide sedikit pun untuk mundur pada saat ini. Dia takut mati. Tetapi Ariel tidak akan pernah meninggalkan Rian di sini sendirian. Karena kita datang bersama, kita secara alami harus pulang bersama, kata Ariel dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Elias tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, bergegas menuju Ariel dan Rian seperti harimau. Momentumnya seperti kilat, dan pasukannya tak terbendung. Pada saat ini,
Elias sendirian. Tetapi dia memiliki aura kuat dari 1000 pasukan, yang membuat Ariel dan Rian hampir terengah-engah. Ledakan. Satu pukulan mengenai Rian, dan tubuh Rian yang kekar seperti batu, dan dengan mudah dipantulkan. Mata Ariel menyipit. Tinju penuh kekuatan Elias datang ke arahnya. Ketika dia ingin menghindarinya, kecepatan tinju tiba-tiba meningkat, dan dadanya seperti ditabrak kereta api. Di udara, Ariel kehilangan pusat gravitasinya. Seteguk darah dimuntahkan, dan rasa sakit dari dadanya melampaui kata-kata. Ariel dan Rian juga orang yang sangat terampil. Tetapi di depan Elias, mereka benar-benar hancur, yang cukup untuk melihat betapa kejamnya Elias. Kamu punya nyali untuk datang menemuiku hanya karena sampah sepertimu. Melihat ini, kata Jeffrey dengan jijik, bersambung.